untuk kegiatan kita monitoring alam flores nanti, itu nanti metode yang kita gunakan seperti apa ya Kak? Kalau buat elang flores itu besok pakai metode terkonsentrasi. Jadi kita stay di satu titik pengamatan, kemudian ada tim lain juga yang dibagi ke beberapa lokasi untuk melakukan pengamatan dari pagi jam 8 sampai sore jam 4. Berarti Kak, untuk titik pengamatannya nanti kita di mana aja ya Kak? Kalau titik pengamatan itu kan ada pertimbangannya tuh. Hmm? Kalau utamanya itu jangkauan pandangan dari pengamat, Iya. makanya kita cari titik yang kira-kira bisa mengamati area yang luas. Kalau contohnya kita tuh di Watu Buru sama Wolomapa contohnya tuh. Oh iya. Kalau di Watu Buru kan kita bisa lihat ke timur sampai ke sekitar Dusun Toba, sampai ke sekitaran situlah. Kemudian kalau misalkan di Wolomapa itu bisa lihat ke arah agak barat tuh, ke sekitar dari belakang danau sampai ke Tower Kotelindo. Nah kan luas tuh, jadi pertimbangannya itu. Kemudian ada juga yang di dekat sarangnya, misalkan di Lito. Itu kan ada sarang elang di PAL 234 234 di Lebak. Nah kita amati juga di titik itu gitu. Nanti titiknya di mana aja Kak? Apakah sudah emang pakai titik yang sebelumnya atau nanti kita di titik yang berbeda Kak? Ada titik yang baru, ada titik yang berdasarkan informasi perjumpaan. Kalau misalkan dari ini, misalkan di sekitar ATBK, kemudian di Lito, kemudian di Moni, itu kan berdasarkan data perjumpaan, tapi memang belum dilakukan pengamatan secara intens. Nah kalau yang tadi di Wolomapa dengan di Watu Buru itu belum ada perjumpaan, tapi memang dengan pertimbangan jangkauan pengamatan itu. Jadi harapannya kalau ada bisa kita amati. Gitu ya Kak. Berarti nanti kita untuk pengamatannya di titik-titik yang sudah ditentukan dan berdasarkan juga perjumpaan dan keberadaan sarangnya ya Kak ya. Sekarang juga. Nanti Kak untuk pengolahan datanya itu seperti apa? Kalau pengolahan data yang sejauh ini kan kita melakukan perhitungan populasi berdasarkan sarang yang ditemukan. Ya. Misalkan kalau kita kemarin kan ada sarang di Budiloo, sarang di Dito, kemudian ada di Wolowaru. Itu memang semuanya tidak berada di dalam kawasan, tapi ada juga yang di kawasan penyangga, dengan asumsi bahwa aktivitas elang itu juga masuk ke dalam kawasan gitu. Itu kalau selama ini begitu, kemudian dideskripsikan. Kalau misalkan sekarang kan kita ada sistem grid tuh kalau kawasan konservasi. Ya. Nah itu juga nantinya bisa membantu untuk penghitungan populasi berdasarkan data present dan absen. Misalkan di grid A1 itu ada elang flores atau tidak, A2 itu nanti ada elang flores atau tidak, dan seterusnya. Nanti metodenya menggunakan metode okupansi gitu. Berarti hanya untuk ininya Kak, nanti kita bikin titik-titik persebaran elang floresnya berdasarkan sarangnya itu bagaimana ya Kak? Kalau distribusinya ya distribusi yang berdasarkan perjumpaan, nanti kan kita buat Kak. Ya, nanti kita juga petakan, maksudnya di mana saja kita ketemu dengan elang flores itu. Nanti kan kita di lapangan juga catat tuh, misalkan aktivitasnya, elang itu sedang swaring, ataukah sedang bertengger, ataukah memang ada sarangnya dan lain sebagainya gitu. Berarti kita hanya menghitung jumlahnya ya Kak, sama pertumbuhan sarangnya untuk pengolahan datanya. Atau masih ada? Kalau sejauh ini memang yang kita fokus itu perjumpaan.
Tapi bisa jadi kalau kita sudah bisa mengambil data dengan baik, nanti tambah lagi misalkan pengamatan perilaku gitu, perilaku Flores di kawasan kita gitu. Kak, misal nih ada masyarakat yang menemukan elang Flores di luar kawasan, itu tetap kita amati Kak? Atau kita fokus di kawasan kita aja? Kalau misalkan ada masyarakat kan biasanya melaporkan ke kita tuh, Iya. kami ketemu elang di daerah ini. Pertama yang perlu kita lakukan adalah menampung dulu informasinya, kemudian kita verifikasi dulu betul tidak itu informasi bahwa di tempat itu benar-benar ada elang Flores gitu. Jangan sampai masyarakat lihat elang spesies lain tapi nganggapnya elang Flores ataupun jenis burung lain gitu. Jadi verifikasi dulu, kalau memang betul nanti kita juga catat itu sebagai perjumpaan gitu. Oke Kak, terima kasih. Nanti atas sarannya nanti akan saya lakukan untuk kegiatan monitoring populasi elk.